Transformer is back setelah 2 tahun nih kita tunggu. Kemarin Paramount Picture baru aja ngerilis trailer dari film sequel Bumblebee yang berjudul Transformers Rise of the Beast yang bakal melanjutkan cerita petualangan dari Autobots di bumi. Nah, trailer ini ngasih kita banyak surprise dengan kemunculan robot-robot baru dari kelompok Autobots atau dari kelompok Maximals. Ini adalah kelompok robot hewan yang bakal jadi sekutunya Autobots di film ini. Trailer ini juga akhirnya nge-reveal kita sama pasukan Terrorcon yang bakal menggantikan Decepticons sebagai villain di film ini. So, siapa aja robot-robot itu dan apa cerita yang di-reveal di trailer ini? Bakal kita bahas semuanya, langsung aja. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum ke trailer, kita masuk dulu ke timeline dari film ini. Karena sampai sekarang masih banyak nih yang bingung apakah film ini adalah sequel dari 5 film Transformers sebelumnya atau justru film ini reboot. Well, berdasarkan sinopsisnya, film Transformers Rise of the Beasts ini bisa dibilang adalah sequel dari film Bumblebee yang mengambil set waktu di tahun 1994 atau 7 tahun setelah film Bumblebee yang terjadi di tahun 1987. Film Bumblebee sendiri adalah soft reboot dari Transformers dan menjadi awal dari universe Transformers baru ke depannya. Nah, set waktu 90-an di film ini juga hampir mirip dengan era ketika kartun Beast Wars Transformers dirilis di TV, di mana ini juga mengadaptasi karakter-karakter Maximals yang muncul di kartun itu. Film ini dibilang sequel karena di trailernya kita bisa melihat kembali Bumblebee dan Optimus Prime yang punya bentuk mobil yang sama seperti yang terlihat di ending dan post-credit scene film Bumblebee, di mana Bumblebee berubah menjadi mobil Chevrolet Camaro klasik, sedangkan Optimus Prime berubah menjadi truk Freightliner tahun 87. Masuk ke trailernya, dibuka dengan sebuah narasi yang mereveal bahwa selama jutaan tahun dunia sudah transform atau berubah. Nah, dari kata transform yang ada di narasi itu, ini seakan nunjukin kalau para transformer dari Cybertron sepertinya udah eksis di bumi selama jutaan tahun dan mereka berevolusi beriringan dengan manusia dan makhluk lain yang tinggal di bumi. Dan narasi ini kemudian berlanjut dengan kata, tapi sesuatu yang lain telah terbangun. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini sepertinya bisa nge-refer ke jenis robot baru dari Transformer yang di-introduce di film ini, which is Maximals, yang bisa berubah jadi bentuk hewan, dan Terrorcon, robot jahat dengan kekuatan spesial yang jadi bawahannya Unicron. Scene kemudian berpindah ke sebuah hutan di mana Optimus Prime dan dua karakter utama di film ini yaitu Noah dan Elena bertemu dengan leader dari kelompok Maximals yaitu Optimus Primal yang mengambil bentuk sebagai gorila. Sebelum kita jelasin siapa itu Optimus Primal, kita kenalan dulu kali ya sama kelompok Maximals. Kalau kita nge-refer ke source book dan seri animasi Beast Wars Transformer, kelompok Maximals diceritakan sebagai keturunan dari Autobot yang hidup 300 tahun setelah event perang besar antara Autobot dan Decepticon. Perang ini berakhir dengan perdamaian antara kedua faksi di bawah perjanjian Pax Cybertonia. Di masa damai itu diciptakan sebuah program bernama The Maximal Upgrade, program yang punya tujuan untuk menekan efisiensi bahan bakar lewat perampingan bentuk mereka. Banyak Autobot dan Decepticon yang ikut dalam program upgrade ini. Ini membuat perubahan di masing-masing kelompok dengan Autobot bertransformasi menjadi Maximals dan Decepticon yang bertransformasi menjadi Predacon. Mereka di sini punya kemampuan khusus bisa berubah menjadi makhluk hidup. Di planet Cybertron, para Predacon sendiri dianggap sebagai penduduk kelas menengah ke bawah yang status sosialnya berada di bawah para Maximals. Ini tentunya melahirkan kecemburuan dari para Predacon dan membuat mereka sangat membenci Maximals. Sampai-sampai di beberapa kesempatan, Predacon gak jarang menantang bertarung kelompok Maximals ini. Suatu hari terjadilah konflik besar antara Maximals dan Predacon. Kelompok Predacon yang di-lead oleh robot yang bernama Megatron mencuri artefak Autobot bernama Golden Disc dan mencari kristal kekuatan Energon. Optimus Primal dan pasukan eksplorasi Maximals akhirnya ditugaskan untuk menghentikan Megatron dan Predacon. Pertarungan pun terjadi dan membuat device transwarp di kedua kapal mereka ini rusak. Nah, ini menyebabkan mereka terjebak dalam sebuah fenomena ruang dan waktu yang akhirnya melempar mereka ke sebuah planet misterius di zaman dulu. Planet ini sendiri ternyata punya banyak sekali cadangan energon mentah yang jika dikonsumsi dalam ukuran banyak akan membuat robot Transformer bisa keracunan. So Maximals dan Predacon akhirnya terpaksa mengambil bentuk organik dari para makhluk hidup yang ada di planet itu untuk bisa survive. Maximals mengambil hewan mamalia dan burung sebagai bentuk transformasi mereka, sedangkan Predacon mengambil bentuk reptil, serangga, dinosaurus, dan hewan-hewan tidak bertulang belakang sebagai form mereka. Konflik mereka pun tetap berlanjut di planet ini selagi mereka mencari cara untuk bisa kembali ke timeline asal mereka di Cybertron. Nah, kalau di versi filmnya Stephen Caple Jr., ini mereveal kalau para Transformer Maximals merupakan hewan prasejarah yang pergi melintasi ruang dan waktu sebelum mereka tiba di bumi.
Nah, dari sini kita bisa berspekulasi kalau Maximals adalah generasi awal dari Autobots sebelum zamannya Optimus Prime, yang di sini bisa pergi ke masanya Optimus Prime lewat perjalanan time travel. Di trailer saat Optimus Primal bertemu dengan Optimus Prime, terlihat bagaimana Optimus Primal kenal sama Optimus Prime meskipun kelihatannya Optimus Prime gak kenal sama si Primal. Nah, ini mungkin bisa terjadi karena Optimus Primal udah menjelajah berbagai timeline waktu dan udah tahu kalau dia punya keturunan, yang salah satunya adalah Optimus Prime. Selanjutnya Optimus Primal juga memperingatkan Prime tentang kegelapan yang bakal datang. Nah, ini sepertinya adalah alasan kenapa Optimus Primal datang ke bumi di zamannya Prime. Dimana di sini dia datang buat memperingatkan Prime soal ancaman yang bakal datang dan kayaknya bakal memicu bencana yang akan menimpa Cybertron dan juga bumi. Di seri animasi lainnya, Optimus Primal justru dikenal sebagai leader dari para Maximal yang memimpin mereka untuk melakukan time travel demi mengubah masa depan Cybertron yang berada di ambang kehancuran karena hilangnya Allspark. Primal juga sering digambarkan sebagai Maximal yang berubah menjadi form gorilla di bumi. Selain Optimus Primal, trailer ini juga mereveal anggota Maximals lainnya, yaitu Cheetor. Di source materialnya, Cheetor dikenal sebagai anggota termuda dari Maximals yang sangat mengidolai Optimus Primal sebagai role modelnya. Nah, karena masih muda, Cheetor digambarkan sebagai sosok yang punya semangat menggebu-gebu dan selalu siap untuk aksi apapun, bahkan terkadang dia suka bertindak tanpa berpikir dulu. Cheetor juga dikenal sebagai Maximals yang bisa bertransformasi menjadi cheetah yang kita lihat juga diadaptasi di film ini. Berikutnya ada karakter Air Razor. Air Razor kalau merefer ke source materialnya diceritakan sebagai salah satu anggota Maximals yang bertugas sebagai pengintai dan mata-mata. Air Razor sendiri dikenal sebagai Maximals yang punya penglihatan tajam dan akurasi yang tepat. Ini membuatnya menjadi lawan yang berbahaya. Dia juga bisa berubah menjadi burung falcon yang biasa dia gunakan untuk terbang dan melakukan pengintaian. Di trailer ini kita ditunjukkan bagaimana Air Razor ikut membantu Autobot melawan Terrorcon dengan menghancurkan jembatan dengan nafas apinya. Terakhir kita juga diintroduce sama karakter Rhinox, anggota Maximals terpintar yang jadi ahli strategi sekaligus teknisi buat kelompok ini. Rhinox dikenal sebagai Maximals yang karismatik meskipun terkadang lambat dalam mengambil keputusan. Rhinox juga diceritakan berteman dengan Rap-Rap dan juga Optimus Primal. Selain pintar, Rhinox juga dikenal sebagai Maximals yang kuat dan punya senjata ultimate berupa chain gun kembar, dan dia juga adalah Maximals yang mengambil bentuk hewan badak. Maximals punya bentuk full hewan di seri animasinya. Di film ini para Maximals justru punya tampilan yang mengcombine antara mesin dan hewan yang mereka tiru. Kita juga bisa melihat para Maximals yang punya logo mereka sendiri sebagai penguat identitas kalau mereka adalah kelompok yang berbeda dengan Autobots meskipun masih satu garis keturunan. Di trailer ini kita juga diintroduce sama beberapa Transformer baru dari kelompok Autobot. Sebelumnya mereka udah di-tease dari meteor yang jatuh di post-credit scene film Bumblebee. Pertama, ada RC, Autobot yang sebelumnya juga sempat muncul di film Transformer Revenge of the Fallen sebagai bagian dari tim NEST. Nah, karakter ini diribut kembali dengan muncul di film Bumblebee yang diceritakan sebagai salah satu Autobot yang ikut bertempur bersama dengan Optimus Prime di Cybertron. Ceritanya kemudian berlanjut di film Transformer Rise of the Beast, di mana dia jadi salah satu Autobot yang datang ke bumi dan bergabung dengan Optimus Prime untuk melawan musuh baru mereka. RC dikenal sebagai Autobot yang lincah, punya bentuk anggun dengan tubuh yang ramping layaknya perempuan, dan berbeda dengan versi kartunnya yang punya bentuk mobil. Di film ini, dia justru bisa berubah menjadi motorsport Ducati 916 yang punya warna merah putih. Next, ada karakter Wheeljack yang sebelumnya juga sempat muncul di film Transformer Dark of the Moon sebagai salah satu saintis Autobot yang dibunuh sama Decepticon. Nah, di versi rebootnya, Wheeljack adalah salah satu Autobot yang ikut bertempur bersama Optimus Prime di Cybertron sebelum akhirnya dia menyusul ke bumi bersama RC untuk bergabung dengan pasukan Autobot di bumi. Di kartun dan source materialnya, Wheeljack dikenal sebagai seorang ilmuwan dan penemu yang sering menciptakan berbagai penemuan yang gagal. Dia juga dikenal sebagai Transformer yang punya kemampuan berkendara yang hebat di antara para Autobot lainnya dalam form mobil balapnya. Kalau di film Transformer Rise of the Beast ini, Wheeljack justru digambarkan menjadi sebuah mobil Volkswagen kombi klasik berwarna coklat. Dan kemungkinan bakal sama nih kayak source materialnya, Wheeljack bakal berperan sebagai ilmuwan sekaligus mekanik dari Autobot. Berikutnya ada Mirage, Autobot yang bakal punya peranan penting sebagai partnernya Noah, karakter utama manusia di film ini. Ya kurang lebih kayak Bumblebee lah yang jadi partnernya Charlie di film Bumblebee. Di kartun dan source materialnya, Mirage adalah robot Transformer yang terkenal sangat kaya di planet Cybertron. Karena leluhurnya menguasai banyak wilayah di planet itu. Sampai akhirnya, perang di Cybertron pecah dan membuat dia memilih untuk bergabung bersama kelompok Autobots.
Mirage juga dikenal sebagai Transformer yang punya kemampuan unik dibanding Autobot lainnya, di mana dia bisa menciptakan ilusi dan ilusinya ini sering dia gunakan untuk bertempur atau ya sekedar bercanda sama teman-teman Autobot lainnya. Kemampuan ilusi Mirage ini memungkinkan dia untuk menggandakan dirinya, menghilang dan berpindah ke tempat lain dengan sangat cepat. Nah, kekuatan ini juga diadaptasi di film ini, di mana Mirage terlihat menggunakan kemampuan ilusinya untuk menggandakan diri dan menghilang supaya dia bisa kabur dari kejaran mobil polisi. Dan gak seperti versi animasinya yang berubah menjadi mobil balap F1, di film ini Mirage justru berubah menjadi mobil sedan klasik Porsche 964 berwarna abu-abu dengan aksen biru. Dan ngomong-ngomong soal Porsche, di film Transformer pertama garapan Michael Bay, mobil Porsche sempat juga digunakan sebagai bentuk mobil dari salah satu Autobot bernama Jazz. Nah, kalau di versi kartunnya, Jazz diceritakan sebagai tangan kanannya Optimus Prime yang selalu membantunya dalam berbagai misi. Nah, kemungkinan alasan kenapa Mirage diberikan bentuk Porsche di film ini adalah tanda kalau dia bakal punya peran yang sama seperti Jazz sebagai tangan kanannya Optimus Prime. Nah, karakter Mirage sendiri bakal disuarakan sama aktor dan komedian Pete Davidson. So, kayaknya di film ini, karakter Mirage bakal jadi salah satu karakter yang kocak dan fun yang menarik banget buat ditonton. Last, di kelompok Autobot juga bakal dihadirkan karakter Stratosphere yang di trailer ini juga masih belum ditis kemunculannya. Tapi udah dikonfirmasi kalau John DiMaggio, voice actor dari Futurama dan Adventure Time, bakal menyuarakan karakter Stratosphere di film ini. Di kartun dan source materialnya, Stratosphere adalah bagian dari divisi udara Autobot yang bisa berubah menjadi pesawat kargo. Karena itulah Stratosphere jadi punya peran untuk mengantarkan tim Autobot ke lokasi mereka dan juga mengantarkan supply yang bisa membantu Autobot dalam pertempuran mereka. Stratosphere sendiri akan menjadi Autobot pertama di versi reboot Transformer yang punya kemampuan terbang. Karena sejauh ini yang kita tahu para Autobots lebih sering berubah menjadi kendaraan darat seperti truk, mobil, dan motor. Jarang menggunakan bentuk pesawat. Kalau di film Bumblebee, kita dikasih lihat Decepticon sebagai villain utamanya Autobot. Di film ini peran Decepticon digantikan sama kelompok Transformer baru yang juga jahat yang bernama Terrorcon. Kalau merefer ke source material dan juga kartunnya, Terrorcon adalah Transformer ciptaan Quintessence yang sepanjang hidupnya selalu loyal dan bekerja untuk Quintessence. Meskipun di sisi lain mereka bergabung dengan kelompok Decepticon yang di-lead sama Galvatron. Terrorcon sendiri adalah grup combiner yang terdiri dari 5 robot Transformer yang bisa bersatu dan menjadi robot besar buas yang bernama Abominus. 5 robot ini terdiri dari pemimpin mereka, yaitu Hun-Gur, robot Transformer tangguh yang bisa berubah menjadi naga kepala 2. Blood, Transformer yang bisa berubah menjadi Goblin atau Ogre. Cutthroat yang bisa berubah menjadi monster burung yang dikenal karena kekejamannya. Reaper Snapper yang bisa menjadi monster hiu, dan Sinner Twin yang bisa jadi anjing berkepala 2. Meskipun Terrorcon punya kekuatan besar, mereka juga punya kekurangan karena tidak memiliki kecerdasan sendiri seperti Transformer lainnya, yang membuat mereka sangat buas dan tidak segan-segan membunuh siapa saja, termasuk para Autobot dan Decepticon. Di film Transformer Rise of the Beast, Terrorcon sendiri nggak muncul dalam bentuk monster seperti di versi komik atau kartunnya. Mereka di sini muncul dalam bentuk mobil yang kelihatan sangar. Anggota di kelompok ini juga terdiri dari karakter yang sama sekali berbeda dengan versi original, di mana kelompok Terrorcons ini di-lead sama karakter yang bernama Scourge yang disuarakan sama aktor Peter Dinklage. Kalau di kartunnya, Scourge sendiri diceritakan sebagai Transformer yang dibuat sama Unicron dengan menggunakan mayat dari seorang Decepticon yang bernama Thundercracker. Scourge sendiri diceritakan sebagai Transformer yang loyal dan selalu bekerja di bawah Unicron. Meskipun di sisi lain dia juga bergabung dengan kelompok Decepticon dan sering membantu Galvatron sebagai pelacak sekaligus leader dari kelompok pemburu The Deadly Sweep. Di versi kartunnya, Scourge sendiri mengambil bentuk sebagai pesawat luar angkasa, tapi di film ini karakternya diubah dengan dia sebagai robot yang bisa bertransformasi menjadi truk Kenworth hitam. Scourge kalau dilihat dari trailernya juga punya kekuatan khusus yang bisa memanipulasi dan mengeluarkan arus listrik, di mana kekuatan ini dia gunakan untuk memadamkan lampu di jembatan Brooklyn, juga saat dia melumpuhkan Bumblebee dalam pertarungan. Sebagai leader dari Terrorcon, Scourge juga bisa dibilang adalah Transformer yang sangat kuat, di mana dia terlihat mampu mengalahkan 2 Autobot sekaligus. Dia mampu mengalahkan Optimus Prime dan Bumblebee. Selain itu di set image, kalau kita perhatikan di bagian depannya truk Scourge, kita bisa melihat ada banyak tanda dari Autobot, Maximals, dan Terrorcon. Nah, tanda-tanda ini kemungkinan diambil Scourge dari para Transformer yang udah dia kalahkan sebelumnya. Dan gak cuma berasal dari musuhnya aja, yaitu Autobot dan Maximals, tapi juga dari anggota Terrorcons yang mungkin menentang Scourge. Dimana ini menandakan bagaimana kuatnya Scourge sebagai fighter yang bisa mengalahkan banyak Transformers sejauh ini. Next, di tim Terrorcon juga ada karakter lain, yaitu Nightbird. Kalau di versi kartunnya, Nightbird diceritakan sebagai robot ninja yang diciptakan sama seorang saintis bernama Dr. Fujiyama untuk menunjukkan seberapa majunya teknologi buatan manusia.
Nightbird kemudian dicuri sama Decepticon dan dimanfaatkan Megatron untuk mencuri World Energy Chip yang dimiliki sama Autobot. Selain punya kemampuan ninja, Nightbird juga diceritakan bisa bertransformasi menjadi mobil balap kecil. Kalau di filmnya nanti, Nightbird ini bakal jadi salah satu anak buahnya Scorch yang berubah menjadi mobil Nissan Skyline abu-abu. Di scene final battle juga terlihat kalau Nightbird ini punya kemampuan terbang dengan menggunakan booster di tubuhnya. Dan terakhir ada Battle Trap. Dia adalah anak buah Scorch yang punya bentuk truk derek top kick berwarna orange. Kalau di versi kartun dan komiknya, Battle Trap adalah dua robot yang terdiri dari Battle Slash dan juga Road Trap. Mereka bergabung jadi satu robot dan bisa berubah menjadi tank tempur. Battle Trap sendiri dikenal sebagai pasukan dari Scorponok di tim Decepticon yang juga ikut bertempur di perang Cybertron. Di trailer ini kita juga bisa ngelihat Optimus Primer yang ngasih warning ke Optimus Prime dengan bilang, dari semua ancaman yang udah kamu hadapi baik di masa lalu dan di masa depan, kamu belum pernah menghadapi ancaman yang seperti ini. Dan kemudian terdengar Optimus Prime yang membalas dengan bilang, biarkan mereka datang. Yang menunjukkan bagaimana keberanian Optimus Prime untuk menghadapi apapun ancamannya. Nah, ancaman yang dimaksud ini bisa jadi adalah Scorch yang di film ini udah digambarkan sebagai Transformer yang kuat dan sudah menghabisi berbagai macam Transformer dari mulai Autobot, Maximal, sampai Terrorcon. Atau jangan-jangan ancaman yang dimaksud sama Primal ini justru adalah sosok di atas Scorch yang bisa jadi adalah Unicron. Dimana kehadiran Unicron ini udah jadi ancaman yang bahkan gak bisa ditangani sama Maximals di timeline mereka. Ini membuat mereka akhirnya bertime travel dan teaming up dengan para Autobot untuk melawan Unicron. By the way, di kartun dan komiknya, Unicron adalah salah satu big villain yang merupakan musuh bebuyutan dari saudaranya bernama Primus. Primus sendiri adalah dewa pencipta dari para Transformer yang mengubah dirinya menjadi Cybertron, planet yang jadi homeworld dari para Transformer. Unicron dikenal sebagai Lord of Chaos dan Planet Eater. Dia mendedikasikan hidupnya untuk membuat kekacauan dan mengkonsumsi seluruh ciptaan yang ada di universe. Satu-satunya hal yang ditakuti sama Unicron adalah esensi dari Primus yang tersimpan di Matrix of Leadership yang bisa digunakan sama para Transformer sebagai racun untuk melumpuhkan dan menghancurkan Unicron untuk selama-lamanya. Dalam perjalanannya, Unicron juga sering kali membuat kesepakatan dengan makhluk yang lebih rendah dari dirinya, terutama para Decepticon, di mana dia sering menjanjikan mereka kekuatan baru yang besar sebagai imbalan atas pengabdian mereka ke Unicron. Tapi seringkali nggak ditepati sama Unicron yang kadang-kadang membiarkan mereka mati atau mengorbankan mereka demi tujuannya. Scorch dan Terrorcon di source materialnya punya hubungan dengan Unicron. Ada kemungkinan di filmnya nanti Terrorcon sepertinya bakal diceritakan sebagai kelompok Transformer yang bekerja di bawah perintah Unicron. Entah karena mereka dijanjikan kekuatan atau memang Terrorcon adalah pelayan setia yang diciptakan untuk terus melayani dia. Terrorcon sendiri di film ini sepertinya bakal menjalankan sebuah misi khusus dari Unicron di mana sepertinya bakal membawa ancaman kehancuran di bumi, makanya berusaha dicegah sama Autobot dan juga Maximals. Kalau kita lihat di scene yang ada di trailer, kita bisa melihat mesin raksasa yang mungkin digunakan untuk mentransfer bumi seperti di film sebelumnya untuk jadi Cybertron selanjutnya. Dimana saat bumi udah jadi Cybertron, ini akan memudahkan Unicron untuk bisa menghisap seluruh material dan energi di bumi. Atau justru ini adalah mesin yang bisa digunakan untuk mengekstrak seluruh cadangan energon yang ada di dalam bumi, yang mana ini bakal digunakan sama Terrorcon untuk membangkitkan Unicron secara penuh. Trailer kemudian berlanjut menunjukkan kita final battle antara Autobot yang teaming up dengan Maximals ngelawan pasukan Terrorcon. Dimana di final battle ini kita bisa ngelihat Optimus Primal yang berubah ke bentuk robotnya yang punya dua senjata yang berbeda, yaitu tombak mata dua dan juga palu gada berantai. Dan di satu sisi kita juga bisa melihat perubahan Cheetor menjadi bentuk robotnya meskipun masih belum jelas terlihat di trailer ini. Pasukan Terrorcon sendiri nggak cuma terdiri dari Scorch, Battle Trap, dan Nightbird, tapi juga ada para Transformers yang sekilas terlihat punya bentuk seperti monster. Nah, para Transformers ini kemungkinan besar merefer kepada pasukan Terrorcon di series kartun Transformer Prime. Di kartun itu diceritakan kalau Terrorcon adalah para Transformer yang udah mati dan dihidupkan lagi menjadi pasukan zombie dengan menggunakan material Dark Energon. Terrorcon sendiri juga punya kemampuan untuk bisa tetap survive dan terus menyerang lawan mereka meskipun badan mereka sudah dihancurkan separah apapun. Terrorcon sendiri juga sering digunakan Megatron untuk melawan para Autobots, juga digunakan Unicron untuk menghancurkan Primus. Nah, bisa jadi Terrorcon versi ini juga akan diadaptasi di mana Scorch dan pasukannya mungkin akan menggunakan artefak semacam Dark Energon untuk menghidupkan para Transformer yang udah mati di bumi sebagai bagian dari pasukan mereka. Atau jangan-jangan pasukan Terrorcon ini mungkin adalah Predacon, musuh abadi para Maximals. Dimana salah satu anggotanya ini mungkin adalah Megatron yang mengambil bentuk dinosaurus sebagai form hewannya.
Selain para robot Transformer, film ini juga menghadirkan kita sama para karakter manusia yang akan terlibat di konflik ini. Karakter ini terdiri dari Noah yang diperankan sama Anthony Ramos. Karakter ini diceritakan sebagai mantan ahli teknologi militer yang hidup tenang bersama keluarganya di Brooklyn. Lalu ada Elena yang diperanin sama Dominic Fishback. Dia diceritakan sebagai seorang arkeolog di museum yang sepertinya bakal meneliti soal keberadaan Transformer di bumi. Nah, mereka berdua inilah yang nantinya bakal dilibatkan sama Autobot dan Maximals dalam konflik mereka melawan Terrorcon, di mana para manusia ini akan membantu para Autobot dan Maximals untuk mencari cara menghentikan Terrorcon dan mungkin Unicron di film ini. So, itu dia yang bisa kita bahas dari trailer Transformer Rise of the Beast ini. Kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatkan atau mungkin kalian punya teori atau pembahasan tersendiri, silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys, dan mari kita diskusi rame-rame. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.